Assalamualaikum, bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi dalam muzik video dan juga video reaction. Okey guys, pada kali ini saya akan tunaikan permintaan daripada subscriber. Okey, sebelum itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana always support channel ini, sentiasa memberikan link-link video kepada saya. Okey, satu yang saya ingin beritahu kepada anda, ada beberapa video saya tidak boleh react. Kerana apa? Salah satunya adalah kerana video itu mungkin menimbulkan pergaduhan di antara kedua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Jadi saya terpaksa tidak react video tersebut. Yang kedua adalah video itu adalah video yang tidak memberikan manfaat jadi kepada saya terutamanya, jadi saya tidak akan react video tersebut. Jadi itu antara dua benda yang beberapa video saya tidak react, dan video-video link-link yang lain yang diberikan saya sudah senaraikan ataupun listkan, dan insyaAllah nantikan untuk video seterusnya. Cuma saya perlukan sedikit masa guys, jadi harap anda semua tetap bersabar, sihat dan juga stay tune. Ok guys, pada kali ini saya akan tunaikan permintaan daripada subscriber yang minta saya react 10 ilmuwan Indonesia yang diakui dunia. Yes, setiap ilmuwan daripada Indonesia, ada beberapa ilmuwan yang diakui oleh dunia, dan saya memang sangat-sangat yakin memang ramai sebenarnya, bukan 10, ada banyak lagi sebenarnya. Jadi pada video ini mungkin saya akan tahu kenapa ilmuwan tersebut dikenali dunia, apa kekuatan di setiap ilmuwan-ilmuwan tersebut. Jadi di video kali ini, jom kita sama-sama saksikan dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Unik dan heboh, yang unik dan heboh. 10 ilmuwan Indonesia yang diakui dunia. Alright. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi memudahkan semua pekerjaan manusia. Teknologi ada karena berbagai penelitian para ilmuwan di dunia, termasuk ilmuwan Indonesia yang banyak menemukan berbagai penemuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara. Dari sekian banyak ilmuwan dunia, ada 10 ilmuwan Indonesia yang penemuannya diakui dunia internasional. Siapa sajakah mereka? Berikut ulasan lengkapnya. Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Mendengar nama Sediatmo di masa sekarang mungkin terasa asing di telinga kita. Namun ternyata dari kecerdasan beliaulah teknologi pemasangan fondasi kokoh di atas tanah labil banyak diterapkan di berbagai bangunan modern di seluruh dunia. Nama Sediatmo termasuk dalam jajaran ilmuwan Indonesia yang diakui dunia internasional. Profesor Dr. Insinyur Sediatmo merupakan putra asli Karanganyar, Jawa Tengah. Ia adalah tokoh insinyur sipil sekaligus seorang cendekiawan, praktisi, ilmuwan, dan guru besar teknik sipil di Institut Teknologi Bandung. Sebagai seorang pejabat di perusahaan listrik negara pada 1962, ia diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk membangun 7 menara listrik bertegangan tinggi di Rawa Ancol, Jakarta, yang sulit dilakukan dengan menggunakan konstruksi konvensional. Sejak saat itu, muncullah teknik fondasi yang dapat mengurangi tekanan di bawahnya hingga 75% dibanding konstruksi konvensional. Teknik konstruksi ini disebut teknik fondasi cakar ayam. Teknologi ini telah dipatenkan dan digunakan di negara-negara lain seperti Belanda, Inggris, Jerman, Belgia, dan Kanada. Okay, very good. Saya suka apabila ada ilmuwan-ilmuwan ataupun ada idea-idea yang menarik, inovasi-inovasi yang baru dan dipatenkan. Dengan mempatenkan ilmu tersebut, itu secara tidak langsung kita boleh mengenali siapa pemilik asal kepada penemuan tersebut, ilmu tersebut. Very good. Saya pun baru tahu sebenarnya rupanya ada satu orang yang memiliki architecture yang sangat-sangat mendunia guys. Terbaik, saya baru tahu. Thank you video ni. Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibie. Presiden. Siapa yang tidak kenal dengan B.J. Habibie? Saya baru seorang pioner kedirgantaraan yang masih hidup sampai sekarang ini. Sejarah mencatat pada 1990-an musibah pesawat terbang masih banyak terjadi
karena kerusakan konstruksi yang tak terdeteksi. Kelelahan pada bodi pesawat masih sulit terdeteksi pada waktu itu. Titik rawan kelelahan ini biasanya terletak pada sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang atau Garuda antara Indonesia. sayap dengan mesin. Elemen inilah yang mengalami guncangan keras secara terus-menerus baik saat pesawat lepas landas maupun mendarat. Hingga kemudian, Pak Habibie, bagaimana titik kelelahan pesawat ini bekerja? Perhitungan titik kelelahan sungguh rinci sampai pada hitungan atom. Oleh dunia penerbangan internasional, teori Habibie ini lantas dinamakan Craig Progression. Sampai-sampai nama Habibie terkenal dengan sebutan Mr. Craig. Berdasarkan Mr. Craig. teori ini, pesawat modern zaman sekarang dibuat lebih aman. Tidak hanya resiko pada pesawat jatuh, tetapi juga membuat pemeliharaannya mudah dan murah. Dalam dunia penerbangan, terobosan ini dikenal dengan faktor Habibie. Dengan begitu, daya angkut pesawat pun meningkat dan daya jelajahnya semakin jauh. Secara ekonomi, kinerja pesawat pun dapat ditingkatkan lagi. Chandra Mukti. Yang kedua tadi, siapa yang tidak kenal Presiden Habibie, Ayeng yang dipanggil, dia seorang Mr. Craig yang mencipta beberapa teori tentang penerbangan. Saya suka guys. Jadi ada dua, satu architecture dan kedua adalah bagian penerbangan terbaik. Beliau adalah peneliti pertanian tropis dan salah satu pelopor mixed farming yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk meneliti. Penelitiannya membuahkan hasil. Pada 2000, ia berhasil menemukan varietas kedelai unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi, yaitu mencapai 3,4 ton per hektar dan menjadi salah satu tertinggi di daerah tropis secara internasional. Varietas kedelai temuannya memiliki ukuran besar, protein tinggi, yaitu 43,9%, umur tanam pendek, yaitu 72 hari, dan memiliki kemampuan adaptasi yang baik di daerah tropis bila ditanam dengan best practice yang beliau kembangkan. Varietas unggul ini disebut kedelai grobogan. Berkat temuannya ini, banyak negara tropis menggunakan bibit grobogan. Tengku Faisal Fatani. Penemuan beliau bermula dari rusaknya alat deteksi gempa hasil sumbangan dari Jepang pada 1999 yang tidak bisa diperbaiki tanpa dibawa ke perusahaan pengembangnya. Dari permasalahan inilah tercetus ide untuk melakukan riset pembuatan mesin serupa namun beda fungsinya, yaitu untuk antisipasi deteksi bencana longsor. Dari berbagai penelitian yang terus-menerus, beliau bersama tim dan teknik elektro UGM berhasil membuat prototipe mesin yang diberi nama Gamma EWS generasi pertama. Mesin ini mampu memberikan keuntungan dari sisi pencatatan deteksi longsor meskipun belum sempurna. Kekurangan dari generasi pertama, dibuatlah Gamma EWS generasi kedua yang telah dilengkapi dengan kertas pencatat sehingga tidak perlu dicatat secara manual. Namun ternyata permasalahan lain muncul. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB mengharapkan alat ini bisa diintegrasikan dengan alat canggih semisal smartphone. Maka dikembangkanlah Gamma EWS generasi ketiga, di mana pencatatan hasilnya langsung bisa dikirim secara digital melalui jaringan internet, frekuensi radio, atau SMS. Dengan begitu, pemantauan bisa dilakukan dalam jarak jauh. Alat ini sudah digunakan di dalam negeri lebih dari 20 provinsi, bahkan digunakan di negara lain seperti Myanmar,
Timor Leste, serta Selandia Baru. Josapa Tetu. Wow, dia punya penggunaan bahasa untuk juru acara ini kan sangat-sangat sopan santun dan tertib, guys. Po Sri Sumantyo. Beliau lahir di Bandung 46 tahun silam dan saat ini ia menjabat full profesor, dosen tetap di Center for Environmental Remote Sensing di Universitas Chiba. Beliau menemukan teknologi radar cuaca 3 dimensi yang kini digunakan oleh perusahaan asal Jepang. Selain itu, beliau pun mempunyai hak paten antena tipis microstrip dan karya terbarunya adalah Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar atau CPSAR, sensor yang bisa dipasang pada pesawat tanpa awak yang bernama Josapat Experimental Aircraft GX-1 dan mikrosatelit untuk monitoring permukaan bumi di masa depan. Wow, boleh tahan. Yogi Ahmad Erlangga. Pria kelahiran Tasikmalaya ini adalah seorang ilmuwan yang lulus dari ITB. Temuannya termasuk luar biasa di dunia matematika karena beliau berhasil memecahkan persamaan Helmholtz yang selama 30 tahun belum terpecahkan tanpa mau mematenkan temuannya ini. Pemecahan persamaan ini bermanfaat terutama pada perusahaan-perusahaan minyak. Karena dengan implementasi pemecahan ini dimungkinkan perusahaan minyak bisa 100 kali lebih cepat dalam melakukan eksplorasi minyak dari sebelumnya. Selain itu, kebutuhan hardware bisa direduksi sampai 60% dari kebutuhan hardware sebelumnya. Dr. Wasito Taruno. Ilmuwan Indonesia yang menyelesaikan hampir seluruh studinya di Jepang ini diakui dunia setelah menemukan Electrical Capacitance Volume Tomography atau ECVT. Teknologi ini memungkinkan melakukan CT scan atau MRI 4D. Teknologi ECVT ini memungkinkan seseorang untuk melihat apa yang terjadi pada tubuh manusia tanpa perlu masuk dalam tabung besar seperti MRI biasa. Dengan teknologi ini, pemindaian dapat dilakukan dari luar bahkan tanpa menyentuh objek. Bambang Widyatmoko. Dr. Bambang Widyatmoko, MN, ilmu baru guys, ilmu baru guys. Optical Frequency First time dengar semua. Atau OFCG, yakni pembangkit sisiran frekuensi optik. Sinar laser dapat dipecah menggunakan alat temuan beliau. Alat ini pencacah sinar laser yang lazim digunakan di perusahaan berbasis fiber optik. Temuannya itu telah dipakai di berbagai industri komunikasi Jepang. Suharyo Sumowidagdo. Ilmuwan Indonesia yang diakui dunia lainnya ialah kebanyakannya ilmu-ilmu ataupun bidang-bidang baru guys. Bukan bidang baru lah, maksudnya first time saya dengar guys. Luar biasa. Maksudnya ada beberapa benda-benda yang teknikal yang diciptakan yang ilmu baru bagi saya guys. Melalui video ini saya baru tahu guys. Ada knowledge tentang benda nih, penemuan-penemuan, kajian-kajian tentang ini. Very good. Suharyo Sumowidagdo. Beliau merupakan ilmuwan yang menggeluti fisika partikel eksperimental. Dia meraih gelar doktor dari Florida State University. Ia pernah bergabung sebagai anggota tim peneliti di Organisasi Riset Nuklir Eropa atau CERN. Di sana, beliau ikut memecahkan misteri tentang Higgs boson atau partikel Tuhan. Kini, beliau menjadi peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dr. Eng Khairul Anwar. Terakhir, ilmuwan Indonesia yang diakui dunia ialah Dr. Eng Khairul Anwar. Beliau merupakan peneliti konsep jaringan 4G LTE yang kita gunakan sekarang ini.
beliau menemukan teknik modulasi sinyal dari handset ke base station yang hemat baterai dengan pemakaian daya rendah atau Fast Fourier Transform atau FFT. Yang kemudian teknik FFT ini dipatenkan pada Indonesia 2005. Mobile Customer Base 2G. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa. Guys, ini adalah new information tentang saya, ilmu baru bagi saya. Ada beberapa ilmu-ilmu yang saya rasa first time dengar, guys. Macam otak saya rasa macam OMG, apa nih? First time. Kalau macam terbang tu kita sudah biasa dengar sebab mungkin terlalu dekat dengan kita buat juga kan. Satu lagi pasal architecture tadi, pasal bangunan mungkin terlalu familiar. Cuma ada beberapa bidang kerja yang tadi itu saya macam very new, guys. Jadi sebenarnya ada banyak peluang sebenarnya yang boleh kita buat berdasarkan dengan potensi ataupun kecenderungan yang kita ada. Melalui video ini secara tidak langsung dia boleh memberikan satu idea kepada orang-orang yang ada di luar sana yang mungkin memiliki bakat ataupun memiliki potensi, mungkin boleh menjadikan mereka ini sebagai salah satu ilmuwan-ilmuwan ini menjadi salah satu idola ataupun inspiration untuk mereka terus menghasilkan penemuan-penemuan yang kata orang tu memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada bisnes ataupun kepada negara itu sendiri, guys. Jadi serius saya kena tengok balik video ni sebab saya very new tadi, guys. Saya macam rasa barunya macam otak saya stuck, guys. Jadi saya akan tengok lagi lepas ni balik apakah sebenarnya penemuan-penemuan tersebut. Saya kurang adakah sudah berlaku, pernah saya buat tapi mungkin saya tidak perasan benda tu. Jadi terima kasih yang rekomen video ni kepada saya, dan sekiranya ada video lagi, bagi video dan bagi link sekali, dan please support channel yang like, comment, share dan subscribe, dan kita akan jumpa lagi dalam muzik video seterusnya. Assalamualaikum, bye bye.